Guys, belum lagi rampung tentang cerita nikel diberhentikan oleh Bapa Presiden Jokowi keluar negara, tetapi kini dengannya Bapa Presiden Jokowi akan memberhentikan ekspor bauksit pula ke luar negara. Kenapa berlakunya begitu, guys? Dan kerana itu kita lihat bagaimana Uni Eropah ngamuk dan sangat marah kepada Bapa Presiden Jokowi. Kerana apa, guys, mereka terlalu marah? Adakah kerana bauksit diberhentikan ataupun di sebaliknya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozu Channel, guys. Apa khabar anda orang Malaysia dan di seluruh Nusantara ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Itulah sebaik-baiknya, guys. Okey, guys, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu video daripada channel Sudut Pandang. Teman-teman boleh pergi ke channel Sudut Pandang, klik butang subscribe-nya dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Sudut Pandang. Okey, judul yang kita mahu reaksyenkan adalah Jokowi bikin dunia ngamuk, baru di stop pendapatan negara melejit, Indonesia bakal kaya raya. Wah, itulah seperti yang dikatakan oleh judulnya, guys. Kita tahu bagaimana sebelum ini Bapa Presiden Jokowi sudah menghentikan ekspor nikel ke luar negara. Belum rampung lagi kes itu, guys, cerita itu. Dan kini Bapa Jokowi menghentikan pula ekspor bauksit ke luar negara. Wow, ini yang membuatkan negara Eropah bertambah ngamuk, guys, bertambah panas, bertambah geram dengan Bapa Presiden Jokowi. Katanya mereka mahu membawa kes itu ataupun perkara itu ke WTO juga tentang Bapa Presiden Jokowi mahu menghentikan bauksit. Tetapi apa yang dilakukan Bapa Presiden Jokowi ini memang sangat menguntungkan Indonesia. Kerana apa, guys? Kerana dulu berpuluh-puluhan tahun bagaimana kita tahu, ya, Indonesia telah mengekspor barang yang belum jadi ke negara luar dan mereka mendapat keuntungan yang sangat besar apabila mereka menjadikan barang itu yang sudah siap dan dijual kepada Indonesia semula, dan Indonesia akan membeli dengan harga yang tinggi. Tetapi dengan kebijakan Bapa Jokowi, kita lihat bagaimana dulunya hanya mendapat keuntungan 1,1 miliar US dollar jika dieksporkan barang yang belum siap. Tetapi kata Bapa Jokowi, mahu mengekspor haruslah barang yang sudah jadi ataupun barang yang sudah siap. Dan keuntungan yang didapati oleh Indonesia semenjak dilakukan Bapa Jokowi dengan menghentikan ekspor barang yang belum siap itu tadi, keuntungannya sangat puluhan lipat kali ganda, guys, hingga 20 miliar US dollar hingga 30 miliar US dollar keuntungan Indonesia yang Indonesia perolehi apabila menghentikan barang ekspor yang belum jadi dan diekspor barang yang sudah jadi. Itulah keuntungan yang diperolehi oleh Indonesia. Itulah bijaknya Bapa Jokowi, guys. Okey, tanpa basa-basi, guys, tanpa berlengah lagi, bagaimana cerita yang dikatakan Jokowi bikin dunia mengamuk itu? Ayuh kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozu Channel. Mari. Dunia ngamuk, baru di stop Jokowi, pendapatan negara melejit. Negara kita Indonesia akan menjadi sebuah negara besar, akan menjadi sebuah negara kuat, tidak mungkin instan, melalui ujian-ujian, melalui cobaan-cobaan. Begitu kita bilang stop nikel, ya kita digugat sama Uni Eropa. Belum rampung sampai sekarang. Ini belum rampung, saya sudah perintah lagi bauksit tahun ini stop, biar digugat lagi. Belum lagi rampung cerita nikel itu digugat oleh Uni Eropah. Kini Bapa Jokowi melakukan lagi berhentinya bauksit pula, diberhentikan bauksit pula ekspor ke Eropah. Wah, bagaimana ya keberanian Bapa Jokowi ini? Kemarin bertemu dengan seluruh kepala negara, saya menyimpulkan semuanya pusing. Kita dengar semua ya, apa Bapak Jokowi bilang. Kemarin bertemu dengan seluruh kepala negara, saya menyimpulkan semuanya pusing. Seorang Jokowi yang kerap dituduh pemimpin keturunan PKI, pelanga pelongo, nyatanya masih menyimpan rasa nasionalisme tinggi. Awal mula ia kembali terpilih menjadi presiden kedua kalinya sudah menuai penolakan banyak pihak termasuk dari kaum sakit hati dan PA212. Tapi bukan Jokowi namanya kalau tak mampu membalik keadaan.
Jokowi makin diakui tak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Cara Jokowi menegakkan kedaulatan Indonesia di mata dunia memang tidak main-main. Mentalitas baja pun ditunjukkan dengan penuh keberanian, tanpa gentar sedikit pun melawan kapitalisme pihak asing yang berusaha mengeruk untung besar dari hasil Betul. bahan mentah yang menjadi sumber daya alam kita. Beberapa saat setelah ekspor bauksit di stop, dia berhasil mempresentasikan hasil kebijakannya di kancah dunia. Kini Jokowi Ya, kita memang percaya daripada dulu lagi bagaimana negara-negara luar, terutamanya Eropah ni lah, mengeruk hasil bumi Indonesia. Dan kini mereka tidak boleh lagi buat begitu guys, selagi ada nama Presiden Bapak Jokowi itu. membuat Indonesia berjaya dengan mencatatkan kenaikan laba dibanding tahun sebelumnya. Seperti diberitakan CNBC Indonesia, mencatatkan perolehan laba bersih dari 21 triliun rupiah Larang ekspor bauksit, pendapatan RI bisa naik hingga 62 triliun ya. Larang ekspor bauksit guys. sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Penghentian ekspor bauksit ini dilakukan tanpa aba-aba, sehingga membuat importir melayangkan protes keras. Indonesia adalah eksportir terbesar di dunia untuk tanah logam jarang, sehingga larangan ekspor membuat banyak negara pusing bahkan ngamuk. Belum usai polemik dengan dunia internasional soal ekspor biji nikel itu, Jokowi sudah kembali ancang-ancang bahwa mulai awal 2023 nanti, Indonesia akan melakukan hal yang sama terhadap bauksit, bahan baku aluminium yang juga sangat dibutuhkan oleh negara-negara luar itu. Tampaknya hampir bisa dipastikan bahwa mereka pun akan mencoba sekali lagi menggugat Indonesia melalui WTO, yang tampaknya kurang mampu menghakimi suatu perkara dengan adil itu. Kita nantikan saja apa yang akan terjadi terkait respon negara-negara luar soal larangan ekspor bauksit ini. Melalui dua kebijakan ini saja, dunia semakin terbuka alias melek matanya bahwa Indonesia tidak bisa disetir seenak jidat negara-negara kapitalis itu. Nyali dan keras kepalanya Jokowi kini semakin Nyali dan dirasakan keras kalau kepalanya. sudah berurusan dengan kebijakan dalam negeri yang dinilai Jokowi lebih merugikan negeri ini, meski yang dikeruk adalah sumber daya alam kita sendiri. Kebijakan yang terbukti benar karena sejak larangan ekspor bahan mentah nikel diberlakukan, keuntungan yang masuk ke kas negara dari hasil penjualan nikel yang sudah diproses itu melonjak drastis hingga tembus 20 miliar US dollar, bahkan bergerak menuju 30 miliar US dollar setelah sebelumnya hanya di kisaran 1,1 miliar US dollar saat Bayangkan kita dengar semula guys, berapa keuntungan Indonesia. Kita ulang semula ya. diberlakukan. Keuntungan yang masuk ke kas negara dari hasil penjualan nikel yang sudah diproses itu melonjak drastis hingga tembus 20 miliar US dollar, 20. bahkan bergerak menuju 30 miliar US dollar setelah sebelum 20 hingga 30 US dollar keuntungan diberhentikan ekspor barang belum jadi ke luar negara, dan sebelum itu hanya 1 miliar US dollar saja guys. Dan sekarang hingga 20 miliar US dollar hingga 30 US dollar. 30 miliar US dollar keuntungannya. Bayangkan banyak banyak lah guys. hanya di kisaran 1,1 miliar US dollar saat belum ada larangan ekspor nikel. Artinya nilai ekonomi dari kebijakan itu jauh melebihi keuntungan ketika kita hanya menjual mentahannya. Ini belum bicara soal terserapnya tenaga kerja dalam proses pengolahan lewat smelter, juga bagaimana nantinya SDM kita semakin mampu mengolah lewat proses pembelajaran dan alih teknologi dari proses pembelajaran tenaga ahli dari negara lain. Nah, efek dari keberanian Jokowi ini seharusnya membangunkan para kepala negara lain, terutama yang tergabung dalam KTT ASEAN, di mana Indonesia tahun ini menjadi ketuanya. Kobaran semangat untuk berdikari, menolak distir negara asing, cerdas dalam berdagang, serta keinginan memanfaatkan SDA guna kepentingan rakyat lewat keuntungan yang diperoleh, harusnya menjadi semangat yang sama bagi negara-negara ASEAN juga. Percaya atau tidak, kegigihannya dalam bekerja seorang Jokowi yang tulus membangun bangsa. Maka tak heran kalau ia biasa. sering dicemooh orang yang tidak suka dengannya, seperti mafia-mafia yang sekarang tidak ada ruang sedikit pun baginya. Tapi sindiran tersebut tak lantas menghentikan langkahnya, malah semakin memotivasinya untuk memajukan Indonesia. Mantap betul pokoknya Pak Jokowi. Kita bersyukur punya presiden seperti Jokowi. Ya. Kini harapan sekaligus PR besar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memilih penerus Jokowi yang akan meneruskan setiap legasi dan keberanian beliau, juga kerinduan untuk membuat bangsa ini maju, berdaulat, mandiri, dan Maju, bila terus perlu maju. konsisten melawan kekuatan asing yang hendak merugikan bangsa ini. Benar. Berarti sosok yang jelas merusak legasi Jokowi, Ahok, Jarot selama memimpin Jakarta kudu dicoret dari daftar kandidat sampai kapanpun. Karena dia nggak pernah pantas untuk meneruskan apapun yang dilakukan Jokowi, meskipun parpol yang mendukungnya kuar-kuar sampai berbusa. No, begitulah kira-kira.
Okey guys, kita sudah pun tadi mereaction daripada channel Sudut Pandang, iaitu judulnya adalah Jokowi bikin dunia ngamuk, baru di stop pendapatan negara melejit, Indonesia bakal kaya raya. Itulah yang kita lihat tadi, bagaimana belum lagi rampung, iaitu Bapa Presiden Jokowi menghentikan nikel ke luar negara ataupun Eropah, tetapi kini Bapa Jokowi mengatakan akan memberhentikan bauksit pula untuk keluar negara ataupun barang yang belum jadi ke Eropah ataupun luar negara yang lain. Dan kita lihat bagaimana tantangan daripada luar negara, terutamanya Uni Eropah, akan cuba untuk mengheret lagi Bapa Presiden Jokowi ke WTO atas menghentikan bauksit ke luar negara. Wah, di situ guys, bagi pendapat saya guys, Bapa Jokowi ini memang adalah seorang yang sangat berani ya. Memang nyali banget guys. Belum lagi habisnya cerita tentang iaitu menghentikan nikel ke luar negara, Bapa Jokowi sudah berani untuk menghentikan pula bauksit ke luar negara pula guys. Dan itulah dia Presiden Bapa Jokowi yang terus berani untuk bertindak untuk menghentikan barang-barang yang belum jadi ke luar negara. Dan kita lihat di situ bagaimana keuntungannya Indonesia apabila menghentikan ekspor barang yang belum jadi ke luar negara. Keuntungannya kalau dulu pada zaman-zaman dulu puluh-puluhan tahun dululah, kalau belumnya diberhentikan barang belum siap ataupun barang yang belum jadi ke luar negara, kita lihat hanya keuntungannya 1,1 miliar US dollar saja per tahun guys. Tetapi lain kepada Bapa Presiden Jokowi. Kita nampak keuntungan yang dilakukan oleh Bapa Presiden Jokowi apabila menghentikan ekspor barang belum siap ke luar negara, keuntungannya mencecah hingga 20 hingga 30 miliar US dollar. Bayangkan, berpuluh-puluh ya, bukan 2 ataupun 3 lipat, tetapi berpuluh-puluh lipat keuntungan yang dapat diperolehi oleh Indonesia. Jika benda itu sudah berlaku berpuluh-puluh tahun dahulu guys, saya yakin Indonesia adalah negara yang paling kaya di Asia Tenggara ataupun paling kaya di Asia. Tetapi baru sekarang Bapa Jokowi membuat perubahan itu dan baru kita nampak bagaimana keuntungan yang didapati ataupun diperolehi oleh Indonesia. Itulah bijaknya Bapa Jokowi. Dan kita harapkan mudah-mudahan Bapa Jokowi dapat lagi menyambung hingga 3 periode guys. Kita doakan sama-sama. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya Malaysia dan manfaat juga untuk teman-teman yang menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak yang sering mendukung dan menonton daripada Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang belum lagi subscribe, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Guys, saya minta maaf andanya ada tersilap kata dan tersilap omong kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye. Bye-bye.